Selamat siang teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan baik. Saya hari ini sedang berada di tempat praktek Dr. Edi Simanjuntak, seorang dokter yang merangkap juga seorang praktisi homeopati. Selamat siang Pak Dokter. Siang, apa kabar Bu Sinta? Baik, baik. Suatu kesempatan yang baik bagi saya di tengah-tengah kesibukan Pak Dokter mau meluangkan waktu untuk berbagi kepada teman-teman Dengan senang semua hati, ya. apa sih homeopati itu. Karena mungkin tidak semua orang mengenal apa homeopati. Bisa dijelaskan Dok, apa sih pengobatan mengenai homeopati itu? Ya, homeopati ini dianggap kalau di Indonesia pengobatan alternatif. Ya, belum dikenal banyak orang. Tapi di luar Indonesia, dari Eropa, Asia Selatan, Amerika Utara, Latin Amerika, itu dikenal seperti pengobatan umum walaupun alternatif dan diakuin banyak negara-negara maju sebagai pengobatan resmi, boleh dikatakan. Ratusan juta orang setiap tahun menggunakan homeopati sebagai pengobatan utama mereka, walaupun mereka tidak mengabaikan pengobatan medis. Nah, homeopati ini tidak ada di Indonesia, langka karena apa? Karena Indonesia bukan jajahan Inggris. Jadi pengobatan homeopati itu nyebar seluruh dunia lewat kerajaan Inggris. Jadi negara-negara Commonwealth itu seperti Malaysia, Singapura, Brunei, ya kecuali Indonesia, itu mengenal homeopati. Filipina juga, India apalagi. Ya, jadi pengobatan alternatif yang relatif jauh lebih murah dari medis konvensional. Nah, ditemukan di abad ke-18 dan berkembang di abad ke-19 oleh seorang dokter di Jerman sebenarnya. Jadi ini bukan pengobatan timur tapi barat sebenarnya. Oh, pengobatan barat. Iya. Saya pikir malah dari India. Iya, terkenal dari India. Kalau kita Google banyak dokter-dokter India yang melakukan banyak penelitian perkembangan di sana memang. Jadi Dr. Samuel Hahnemann itu dia dulu dokter dan ilmuwan memang, cuman dia waktu zaman itu pengobatan modern belum ada ya. Nah, jadi dia agak kecewa dengan pengobatan sewaktu itu yang didebelek, dibekam, dan macam-macam waktu zaman dulu kan sampai darahnya keluar, sampai pucet pasiennya akhirnya. Iya, karena mereka percaya harus dikeluarkan darah kotor lah itu. Iya, akhirnya tanpa tidak disengaja dia mengobservasi beberapa bahan itu ketika ditelan, dikonsumsi, itu menimbulkan sebuah gejala yang mirip dengan sebuah penyakit yang udah diketahui. Waktu dulu itu ada namanya malaria kan, sekarang juga ada. Jadi dia mengobservasi, oh kok gejalanya mirip banget ya dengan penyakit malaria itu cinchona bark namanya. Jadi pohon Cina lah kalau orang Indonesia bilang ya. Jadi ya singkat kata dia meneliti, oh kok bisa seperti itu. Akhirnya dengan uji coba tanpa tidak disengaja, akhirnya dia menemukan sistem di mana ketika bahan asli itu, ketika dikasih ke orang dengan dosis yang tinggi, itu akan menimbulkan gejala atau efek racun lah, efek samping boleh dikatakan. Tetapi ketika diencerkan sedemikian rupa, itu akan malah memicu reaksi melawan penyakit yang gejalanya mirip seperti ketika dikasih dosis yang tinggi. Ya, jadi, nah dengan akhirnya itu law of similum namanya. Jadi, jadi sesuatu ketika kita suatu racun lah beri kata tanda kutip racun ketika dikonsumsi akan menimbulkan gejala. Jadi gejala-gejala itu diobservasi sama dia, ditulis. Nah, jadi ketika itu dirubah menjadi obat homeopati sebenarnya dengan namanya succussion and dilution ya, dilution and succussion. Jadi itu maksudnya diencerkan sama dikocok dengan kenceng. Nah, jadi dengan demikian itu akan bahan aslinya itu lama-lama sedemikian rupa encernya sehingga tidak ada sisa yang bisa menimbulkan efek berbahaya ke pasiennya. Tapi meninggalkan kesan ketika dikonsumsi sama pasien akan memicu reaksi di badannya untuk menyembuhkan penyakit yang mirip. Gitu. Nah itu homeopati itu dari mana Dok? Apakah sifatnya dari tumbuh-tumbuhan atau herbal? Macam-macam. Jadi apapun bisa dijadikan bahan aktif untuk pengobatan homeopati. Tapi ada yang kimianya nggak? Nggak ada ya? Semuanya alami atau bagaimana? Dari kimia aja bisa dirubah jadi obat homeopati. Oh gitu. Jadi diencerkan sedemikian rupa sehingga bahan yang udah jadi bahan homeopati itu obatnya tidak bisa lagi memicu efek racun. Oh iya, karena sudah diencerkan berulang-ulang.
Nah, jadi getaran kesannya ini itu ada kita lompat ke zaman modern di abad ke-20 ada namanya Bruce Copen, seorang profesor ilmuwan juga meneliti homeopati dengan bagaimana caranya supaya lebih efisien, lebih akurat, lebih cepat diperbuat obatnya. Nah, dia temukan bahwa semua itu meninggalkan kesan yang dalam bentuk getaran. Getaran itu dipanggilnya reeds. Nah, itu dia bisa duplikasi. Gitu. Diduplikasi secara mirip dengan bahan dengan awal penyakit. Diduplikasi mirip dengan obat, malah lebih akurat dari obat-obat yang dibuat secara tradisional. Situlah diciptakan alat yang ada di sini. Jadi semua obatnya itu ada ribuan jenis obat. Sebenarnya garam aja nama latinnya Natrium muriaticum, sodium karbonat ya. Sodium chloride ya. Jadi itu bisa dirubah menjadi obat homeopati dengan diencerkan dan dikocok. Nah, jadi ceritanya homeopati ini tidak mengobati penyakit, tapi mengobati orangnya. Apa tuh dok bedanya mengobati penyakit dan mengobati orang yang jadi sakit? Penyakit yang timbul di orangnya, mau itu darah tinggi, diabetes, ataupun kena flu misalnya, karena ketika kena penyakit itu ada hilang keseimbangan. Badan kita ini, manusia ini mempunyai, selalu ingin mencari keseimbangan. Namanya homeostasis. Jadi badan itu akan bertindak ketika sesuatu itu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Ya, jadi kalau ada virus masuk atau kena penyakit, kenapa itu kena penyakit? Hilang keseimbangan di badan itu. Jadi akhirnya timbul gejala. Jadi gejala itu sebenarnya yang timbul di badan kita adalah upaya badan kita untuk menangani penyakit itu sendiri. Gitu. Nah, jadi karakternya dari kepala sampai kaki untuk setiap orang itu bisa ada sedikit variasi, malah ada variasi yang lumayan signifikan di setiap orang. Nah, jadi ada 5 pasien dengan diabetes semuanya. Tapi 5-5-nya ini unik dia, ada gejala yang berbeda-beda. Jadi obat untuk menyembuhkan diabetesnya untuk 5-5 orang itu bisa berbeda. Karena kita obatin orangnya, bukan penyakitnya. Iya, paham saya. Jadi beda ya dok dengan obat-obatan. Kalau obat-obatan yang biasa itu kan dia penyakit diabetes obatnya sama mungkin untuk banyak orang gitu. Kalau ini berarti dokter membuat berdasarkan orangnya. Ya, jadi saya butuh tahu keluhannya A sampai Z, dari kaki sampai kepala. Termasuk emosinya juga. Oh gitu. Nah, jadi biasa ya, benar. Iya, jadi karena itu kalau setiap kali pasien datang, saya nggak bisa dalam 5 menit, 10 menit itu agak sedikit sulit untuk saya tentukan obat yang tepat, gitu. Biasanya kalau awal-awalnya pertama kali datang bisa butuh waktu 15 menit sampai setengah jam. Tapi berikutnya kontrol ya bisa lebih cepat ya, karena kita udah ada koleksi datanya. Sudah mengenal ya. Iya, udah mengenal. Emosinya. Ya, dan pasien juga sering kali karena tidak terbiasa, dia butuh juga waktu untuk mengobservasi dirinya sendiri. Jadi maksudnya dia pertama kali datang, saya akan tanya macam-macam, dia nggak bisa dengan akurat menjelaskan apa yang dia keluhkan. Karena timbulnya gejalanya pagi, siang, dan malam itu akan berbeda kebutuhannya. Jadi dia harus mengobservasi dirinya sendiri. Nanti setelah seminggu atau 2 minggu, kapan dia harus kontrol lagi, saya akan ajak dia untuk observe dirinya sendiri. Dengan obat yang saya udah mulai kasih. Perubahan yang ada di badannya. Di situ saya bisa adjustment. Ya, jadi di situ homeopati intinya mengembalikan kemampuan badannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Karena itu ketika sembuh dengan homeopati, dia nggak perlu makan obat lagi. Oh gitu. Permanen sembuhnya. Karena pada dasarnya setiap manusia punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri ya. Iya, betul. Nah ini paling baik gitu. Biasanya untuk penyakit apa saja dok homeopati? Paling cocok penyakit kronis sebenarnya. Apapun itu yang kronis, jangka panjang. Jadi contoh kayak darah tinggi, diabetes, dan macam-macam penyakit kronis yang kalau obat medisnya itu sebenarnya untuk mengendalikan gejala saja kan. Misalnya kalau gulanya naik, makan obat gula supaya stabil. Karena ya kalau gulanya tinggi terus kan bahaya, macam-macam merambat ke macam-macam penyakit ya. Nah, jadi sementara memang pasien tuh jangan dulu lepas obat gulanya. Kebiasaan kalau udah minum obat diabetes ya seumur hidup. Iya, nah gini, nggak masalah. Cuman kan nanti kita tahulah orang yang biasa makan obat gula itu harusnya mereka lebih mulai merubah pola hidupnya setiap hari ke arah yang lebih sehat. Iya, betul. Cuman itu jarang dilakukan orang kan. Akhirnya ya makan obat aja lah, pusing kalau mau harus ubah, jangan makan nasi gitu. Ya yang kan? penting ada obat. Yang penting ada obatnya. Ya akhirnya seumur hidup kan. Iya. Nah, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jadi macam-macam hal lain yang timbul. Mungkin efek sampingnya, tapi mungkin karena memang pola hidupnya
kurang baik. Mhm. Akhirnya macam-macam gejala lain timbul, akhirnya bisa jadi komplikasi. Iya. Nah, bagi mereka yang tidak ingin seperti itu, eee, ingin kemungkinannya bisa lepas dari obat-obatan, nah homeopati itu amat bisa membantu. Nah, cuman kendalanya apa sih? Proses terjadinya penyakit kronis seperti diabetes contoh, itu bukan mendadak, Iya. itu butuh 20 tahun, mungkin 30 tahun. Dari kita remaja mungkin karena suka minum teh botol, Iya. Coca-Cola, macam-macam Iya, ya, betul. akhirnya usia 30, 40, pas dites gulanya kebetulan lagi di kantor, Mhm, kantor mhm. wajib check up, "Oh, gula 300 kok mendadak jadi diabetes?" Nggak Padahal mendadak. saya merasa sehat-sehat saja gitu Heeh, ya, padahal prosesnya udah sejak sudah puluhan terjadi tahun. Nah, sejak ketika dia mau berobat, misalnya ke saya, ya nggak mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan. Proses betul 20 betul. tahun sembuh dalam sebulan, timpang banget. Iya, Nah, betul. tapi kalau 20 tahun dalam setahun dia sembuh, Ya itu wajar lah ya, Dok, wajar ya. dan itu luar biasa. 20 banding setahun. Dan Iya. setelah dia sembuh, dia nggak perlu makan obat gula lagi. Mhm. Syaratnya ya jangan jangan balik ke minum teh botol dong. Jangan balik ke pola kehidupan yang Iya, sebelumnya gitu ya. jangan. Ya kan apa yang membuat dia cedera, ya jangan lakukan lagi hal yang seperti itu, ya enggak? Masuk masuk akal sih ya. Iya, misalnya naik sepeda nggak pakai helm jatuh, kebentur kepala, terus sudah sembuh masa gitu lagi? Nggak pakai sabuk pengaman, Iya, gitu betul loh. betul, Jangan masuk akal lakukan hal sih. yang membuat dia sakit di awalnya, Heeh, heeh. gitu. Nah, Dok, pengobatan dengan homeopati ini, apakah dokter juga memerlukan seperti misalnya penunjang kayak hasil lab atau hasil ronsen atau dengan diskusi saja dengan pasien Intinya cukup paling gitu? utama diskusi itu nomor satu. Mhm, Kalau hasil lab itu untuk referensi, itu membantu kalau kita mau melihat secara fisiknya, mungkin mhm, mhm, fisiologinya, apakah ada perubahan atau tidak. mmm, Tapi yang paling penting itu, kita ngobrol, oh gitu. gitu. Saya cari tahu apa gejalanya, keluhannya, perubahan yang ada, itu paling penting, Mmm, gitu. Jadi tanpa ada hasil lab pun, walaupun kita nggak tahu diagnosis penyakitnya, homeopati itu bisa langsung kita tentukan obat yang cocok untuk pasiennya, walaupun kita mhm. nggak tahu penyakitnya apa. Oh gitu, Dok? Iya, Mmm, jadi homeopati itu aman bisa juga untuk penyakit akut, di misalnya, mana Dok? ya dia kena demam tinggi, misalnya. Kalau di lab harus cek dulu virus apa, bakteri apa, macam-macam. Kadang-kadang Mhm, dia diopnam dulu selama seminggu misalnya. mhm, Nah, kalau misalnya kena bakteri misalnya, contoh, kan harus antibiotik yang tepat, mhm, mhm. gitu. Harus dikultur dulu dan macam-macam lah, Iya, ya, yang harus dilakukan supaya antibiotiknya itu tepat sasaran. mhm. Sementara pasiennya udah keburu, ya gawat lah misalnya, Iya, betul betul. ya. Tapi bukannya dia nggak perlu ke rumah sakit, bukan. Maksud saya begitulah kerjanya, pengobatan medis tanpa diagnosis, sebenarnya dokter tidak bisa ambil tindakan medis untuk Iya pasiennya tanpa diagnosis. iya, Harus ada betul diagnosis sekali. dulu. Karena kan diagnosis itu butuh waktu, apalagi penyakit yang tidak biasa dokternya tanganin. Mhm, mhm. Hasil lab, macam ronsen, apa-apa itu penting. Iya, Nah, homeopati, tanpa mengabaikan rumah sakit, saya lihat gejalanya apa, walaupun saya nggak tahu penyakit apa, saya udah bisa tentukan obat yang paling cocok untuk dia. mhm, Sambil dia ke rumah sakit misalnya nggak apa-apa. jadi sebagai penunjang gitu ya, Dok? Bisa, sebagai penunjang paralel, mendukung, atau sebagai pengobatan utama, nggak masalah, Utama gitu, oh gitu ya. gitu. Yang menarik buat saya ini, ternyata mengobati pasien dengan homeopati itu ya kayak pengobatan untuk individu masing-masing tuh berbeda ya, Dok, walaupun penyakitnya sama gitu. Betul. Nah, di Heeh, situ yang bedanya, dan jadi obatnya juga beda, Dok? beda. Jadi kita perlu medium. Kalau di barat, di India mana-mana dia pakai globule, yang bahan intinya tuh supaya bisa globule tuh maksudnya supaya dia jadi butiran, dia kayak kayak telur-telur kecil gitu warna putih. Kayak Nah, permen telur cicak ya? iya benar, udah pernah lihat ya seperti Udah, dikasih. Dok. Nah, ini nunjukin sebenarnya di barat itu homeopati itu lumayan umum sampai ada buku-buku untuk keluarganya semua ada. Heeh. Ya, jadi nah jadi tipe-tipe obatnya berdasarkan ini contoh tumbuh-tumbuhan, ada yang dari serangga lah macam-macam. Jadi Oh, semua karakternya yang utamanya dia udah tunjukin. Kalau saya yang profesional, saya menggunakan alat analisan dari Inggris sebenarnya. Jadi ini contoh pasien saya mhm, gitu. Jadi semuanya saya bisa analisa lebih akurat. Jadi ini kan untuk umum, untuk iya keluarga. Kalau iya. ini lebih profesional seperti saya praktisi ya. Oh, Nah, jadi cuman itu diperbuat dari sugarcane. Sugarcane itu gula tebu ya. gula tebu. Nah, problemnya kalau di Indonesia itu kalau tutupnya nggak benar tuh disemutin. Iya, betul sekali, Dok. Nah, sugarcane kayak gitu juga meningkatkan gula darah juga. Nah, Mhm, ini saya pakai itu turunan susu sapi. Ini udah mhm, kebetulan udah BPOM mhm, halal. Nah, itu sapi ya, nggak ada dia jadi food grade yang memang layak iya dikonsumsi. iya. Jadi fungsinya apa? Dia bukan obat. Jadi
apa semua obat yang saya butuhkan dia ada rumusnya. Ini udah sampai ini kopian sih, sebenarnya aslinya saya simpen supaya maksudnya supaya yang aslinya nggak rusak ya. Iya, Dok. Jadi setiap obatnya itu ada rumusnya. Hmm. Namanya RAGE. Ya, ini namanya elektronik homeopati atau modern homeopati modern lah ya. Iya, iya. Jadi Bruce Copen. Jadi itu saya masukin ke alat saya ini, terus ini dimasukin ke sini, saya pencet rekam. Jadi kayak flash disk komputer lah. Kita masukin ke komputer, ada program apa yang kita bisa masukin untuk benerin komputer lain misalnya. Iya. Itu proses pembuatan obatnya tuh pasien bisa menunggu. Bisa 10 detik dong jadi. 10 detik ya. Oh, Jadi semua biasa. apa yang saya tentukan, saya akan saya arsip pasien saya. Contoh di sini saya udah tentukan obatnya apa, saya catat semuanya, semua data-data pasien. Contoh ini kan banyak banget ceritanya. Contoh, saya kan semuanya bisa online. Jadi kadang-kadang saya lagi di mana, pasien saya telepon atau WA, Iya. ya saya harus bisa lihat. Saya udah belasan ribu pasien saya tanganin ya. Jadi ya ini untuk teknologinya lah. Terus obat yang udah saya tentukan, saya masuk ke sini, saya masukin rumusnya, saya pencet 10 detik jadi. Gitu. Nah, jadi obatnya semuanya cuma dijatuhin bawah lidah. Ada sendok saya kasih setengahnya dijatuhin bawah lidah. Tahan aja di bawah lidah, ditekan gitu paling semenit 2 menit mulai larut dia dengan liurnya pelan-pelan habis. Dia larut sendiri ya. Jadi jangan dipakai air minum. Nggak diminum. Tergantung kebutuhannya, biasanya standarnya sehari 3 kali cukup. Pagi siang malam, pagi siang malam. Tapi ada pantangan yang harus diikutin. Jangan ngopi, jangan ngeteh, coklat, permen, minyak angin di badan. Yang merasa tubuh body. Sementara itu adalah saya copas ke pasien saya untuk dia pelajari dan ikutin. Ada videonya juga. Nanti kalau ibu ke website saya masukin di situ juga, ibu bisa pelajari. Berapa lama dok biasanya seseorang setelah mulai minum obat homeopati dan kondisinya mulai membaik? Ya tergantung untuk setiap orang ya, untuk setiap penyakit. Biasanya seminggu 2 minggu pertama akan merasa perubahan. Nah untuk sembuh total sehingga bisa lepas semuanya itu bisa tergantung penyakitnya dan orangnya kan. Disiplin orangnya sendiri. Iya, jadi balik ada yang cuman harusnya dia rutin misalnya dia ambil paket untuk 2 minggu misalnya. Tapi dia 2 minggu dia makan obat terus mungkin karena kesibukan atau apa nggak bisa disiplin, sebulan kemudian 2 bulan kemudian baru balik lagi. Ya itu ya jadi tambah lama. Iya betul. Jadi ya disiplin pasien itu sangat perlu ya dok. Ya perlu banget. Jadi secara singkat ya seperti ini. Ada video saya jelaskan, misalnya kalau gedungnya rusak, untuk membenahinnya, direnovasi, dibetulin, perlu apa sih? Mungkin perlu penyanggah, ya, apalagi kalau fondasinya mulai rusak, butuh tukang, ya termasuk insinyur lah pekerjanya, ya terus material semen, ya. Nah penyanggah ini kalau di kita itu kayak obat rumah sakit lah, kan sementara. Nah pekerjanya siapa, tukang-tukangnya siapa sih ya? Fungsi badan kita, kemampuan badan kita untuk memperbaiki. Material apa yang kita makan? Betul. Kalau makan kita mie instan, kira-kira bagus nggak? Ya, enggak. Tapi tiga-tiganya butuh ya untuk benerin gedung yang rusak. Iya. Nah, tapi kan harus dipilih ya dok, makanannya juga harus. Iya, jadi kalau misalnya kebanding mungkin batako dia pakai kebanding beton. Iya betul. Kalau dia mungkin mie instan mungkin batako ya. Iya. Kalau dia pakai ya salad sama ayam kukus misalnya itu kayak mungkin bajak. Ya. Nah, jadi homeopati kerjanya di mana? Homeopati di tukangnya, diperbaiki. Cara kerja orangnya, insinyurnya, yang mungkin selama ini benerin gedungnya nggak pakai insinyur, homeopati, dalam pengobatan homeopati, insinyurnya dipanggil. Iya, betul. Supaya lebih bagus kerjanya, lebih betul kerjanya. Nanti kalau udah baik, udah benar, penyanggahnya dilepas kan. Iya. Nah, materialnya gimana nih? Material untuk maintenance. Kalau material untuk maintenance yang nggak dipakai dengan baik, lama-lama bisa rusak lagi. Iya, betul sekali. Jadi, ya, singkat kata seperti itu. Nah, kok bisa ya? Ya, manusia tuh luar biasa. Pernah dengar nggak dokumentasi pendataan di mana orang bisa sembuh dari penyakit kanker contohnya dengan cuma meditasi? Oh, pernah dok. Iya kan? Pernah. Jadi sebenarnya ada nggak obat dari banyak luar malah ini? Ya dok ya? Iya, jadi sebenarnya badan kita mampu. Cuman masalahnya tidak semua orang ada kewenangan untuk belajar meditasi yang benar. Ya. Butuh mungkin setengah jam sampai sejam setiap hari. Suruh olahraga aja seminggu sekali susah. Iya. Meditasi itu iya, jadi homeopati itu memberi harapan bagi orang yang
nggak mau pusing. Tapi ikutin aja, ada sedikit aturan ya, jangan ngopi, jangan ngeteh, yang sebenarnya sederhana. Ya, jadi bukannya saya kalau mau meditasi silakan, mau yoga silakan, itu bagus, saya dukung semua itu. Menunjang malah ya dok ya? Iya, cuman problemnya nggak semua orang bisa melakukan hal Iya, seperti iya. itu. 99% boleh dikatakan nggak punya kewenangan untuk seperti itu, Betul, dengan betul. kesibukan cari rezeki lah, urusan keluarga macam-macam, Betul, betul. gitu loh. Karena itu obat kimia itu nggak bakal hilang dari muka bumi ini, karena telan aja udah, Iya, gitu. betul sekali. Jadi ya di situ. Nah, jadi homeopati itu memberi harapan ke banyak orang. Ini bisa nggak dok untuk mengobati psikis dok, misalnya orang stres, Oh, itu apalagi paling utama homeopati itu. untuk paling utama untuk Iya. itu, gitu. Jadi saya udah pernah nanganin pasien-pasien yang dengan suara setan lah, tanda kutip, yang suruh bunuh orang. Itu sebulan 2 bulan tuh sembuh total. Yang udah masuk rumah sakit, tanda kutip rumah Iya. sakit gila lah, Rumah sakit. gitu. Oh, gitu. Nah, memang problemnya banyak yang agak butuh waktu dan butuh teliti karena ketergantungan obat-obat penenang misalnya. Dia coba kurangin aja atau lepas, bisa gawat dia. Iya, betul dok. Kalau sudah Jadi sangat tergantung ya. sangat ketergantungan itu memang butuh waktu dan banyak yang bisa lepas. Tapi memang kalau seseorang itu tidak mempunyai kepercayaan diri untuk pelan-pelan dikurangin, susah deh. Iya. Gitu. Jadi harus ada keinginan juga ya dok? Oh ya pasti. Keinginan Yang orang yang kecanduan pasien rokok yang- itu bisa berhenti merokok. Tapi Benar. kita nggak bisa paksa orang berhenti merokok kalau dia tidak ada keinginan kan. Betul. Saya ada niat mau berhenti rokok, baru sehari nggak merokok saya udah stres. Nah, tapi ada niat kan? Ada. Nah, itu saya bisa bantu. Gitu. Yang tadinya niatnya nggak nyampe, nggak maksudnya nggak kuat dia, homeopati bisa mendorongnya sehingga dia bisa jadi kuat. Iya. Niatnya kuat tapi sulit mungkin dibantu dengan homeopati bisa membantu. Jadi badannya akan menolak itu nikotin. Gitu. Jadi sakaunya akan jauh berkurang, gemetarannya akan jauh berkurang, stresnya akan berkurang sehingga dia bisa lepas. Jangan ya kalau rokok ya kalau bisa jangan saya kurangin deh minggu depan jadi 5 batang doang, nggak bisa itu. Harus sekalian berhenti gitu ya dok. Tapi kalau obat kimia ketergantungan dengan obat-obat itu memang nggak bisa, itu harus pelan-pelan. Iya. Dan butuh waktu. Karena kalau langsung berhenti itu biasanya katanya ya dok ada gejala putus obat gitu yang malah menyakiti. Ya kasarnya lah kayak nanti skrupnya putus. betul. Gitu yang kita nggak mau lah. Ya. Jadi teman-teman menarik sekali ya tentang homeopati ini. Saya mendapatkan banyak sekali dari Dokter Edi bahwa itu juga ternyata yang utama bisa mengobati penyakit yang sifatnya psikis ya dok ya, stres atau bahkan mungkin gangguan-gangguan yang lebih parah lagi gitu. Dan ini menarik sih, cuman memang belum terlalu ramai ya sayang gitu. Saya ada pasien yang problemnya cemburu. Oh ya? Gejala-gejalanya itu jadi timbul ya saya curiga. Jadi saya tanya, ini kan private ya. Jadi karena itu saya kurang mau kalau ada pasien yang ceritakan saya kalau di barat itu namanya confidential ya, patient doctor confidential itu jadi kita agak sedikit kurang mau pasien terbuka tentang penyakitnya gitu ya. Kecuali memang mereka setuju gitu ya. Jadi ternyata gejala-gejalanya karena obat-obat kita juga berdasarkan karakter orang ya. Jadi karakternya obatnya ini kayaknya dari sisi mindanya nih tipe yang orang yang suka cemburu gitu. Digali-gali, oh ternyata memang dia cemburu, suaminya begini-begini begitu, jadi curiga lah, jadi dia curiga suaminya main gila lah apa, akhirnya saya obatin. Membayangkan yang tidak-tidak. Yang tidak-tidak, overthinking lah. Iya, overthinking. Nah, terus jadi kalau begitu obatnya tuh kerjanya memperbaiki apa dok di tubuhnya dia? Otaknya ada kan yang kita rasakan adalah sebenarnya tindak balas kimia di dalam otak kita itu diimbangkan kembali. Oh gitu. Nah, obatnya memicu ke arah situ, jadi badannya sendiri akan bertindak untuk mengimbangkan kembali hingga sifat cemburunya hilang, penyakitnya hilang. Betul ya. Bukannya hilang, kita butuh ada sedikit hal-hal seperti itu, tapi yang tidak bagus itu ketika itu over. Iya betul. Sehingga menimbul gejala penyakit di badan kita. Sehingga jadi penyakit ya dok ya. Dok menarik nih dok, seorang dokter medis kemudian memutuskan untuk praktek homeopati gitu. Apa dok yang melatar belakangi dokter seperti itu? Oh itu sejarah dari keluarga saya sebenarnya. Dari ibu saya dulu kena rematik ya, artritis sehingga nggak bisa jalan padahal masih usia produktif waktu itu tahun akhir 80-an. Oh iya.
Macam-macam dicoba pengobatan lain, saya nggak usah sebut pengobatan itu, termasuk pengobatan-pengobatan alternatif yang terkenal selain dari medis, rumah Iya. sakit ya, nggak berhasil. Hmm. Akhirnya ada yang sarankan ke homeopati. Waktu itu ya pernah dengar homeopati, tapi nggak tahu tuh homeopati. Akhirnya ada seorang dokter di homeopati membantu. Nah, Hmm. awalnya ada reaksi namanya aggravation atau krisis penyembuhan pada awalnya. Jadi penyakit yang udah kronis di tubuh badan dia tambah terasa awalnya, Iya, tapi iya. itu sementara aja. Udah itu membaik. Nah, ketika membaik, wah luar biasa membaiknya. Dan membaik itu signifikannya sehingga dalam beberapa bulan sembuh total. Oh ya? Jadi ayah saya kaget, Hmm. dia pikir homeopati kayak dukun lah. Hmm. Iya, Ternyata betul. pas ke waktu zaman itu kan belum ada internet, jadi ke perpustakaan ternyata ada banyak bukunya. Baca-baca teliti, oh wow ternyata ini medis. Iya. Dan Dan banyak sudah penelitian, sangat populer di luar ya, Dok dan ya? dokter-dokternya ilmuwan yang menelitinya, bukan dokter alternatif, sebenarnya dokter-dokter memang. Nah, di situ mulai dipelajari, akhirnya dari ayah saya yang tertarik, akhirnya turun ke saya juga yang tertarik. Begitu. Jadi saya dulu juga kena migrain, nggak bisa sembuh, yang membantu saya, jadi akhirnya satu keluarga semuanya beralih ke homeopati, semuanya macam-macam penyakit dari migrain lah, apapun itu, jadi homeopati yang menyembuhin kita semua. Dari situ kita udah percaya homeopati itu Sama seperti homeopati ya. Saya sempat baca tulisan Pak Dokter bahwa homeopati itu juga bisa untuk membantu kecantikan atau kulit yes. tambah kenceng, tuh gimana, Dok? Ya, seperti skincare itu penting, itu dari luar untuk menangkal radikal bebas dan macam-macam, melindungi kulit dari ultraviolet itu penting banget ya. Nah, tapi dari dalam bagaimana? Nah, selain dari nutrisi yang bisa kita konsumsi seperti antioksida, vitamin dan macam-macam Iya. itu kan bisa membantu. Nah, cuma problemnya bagaimana badan kita mengasimilasi dan mengolah semua itu untuk kecantikan tuh bisa hilang keseimbangannya, kemampuannya. Kita bisa makan sehat, sayuran, buah-buahan, tapi kok kusem. Iya. Nah, jadi ada problem di badannya. Nah, homeopati bisa membantu itu untuk menormalkan dan dioptimalkan lagi. Jadi Berarti ada problem penyerapan mungkin ya, Dok? ya, penyerapan, Iya. metabolismenya macam-macam. Iya. Ya, dan banyak hal lain sih, hormonal imbalance, Iya. tipe kulitnya, stres. Stres Iya. tuh beda sih. Orang yang selalu happy kebanding orang yang selalu stres, ya kecerahan kulitnya berbeda ya. Beda, Dok. Nah, kita kembalikan itu lagi. Sama kalau orang mau menurunkan berat badan. Sama. Kenapa bisa naik berat badannya? Macam-macam. Nomor satu tuh depresi, stres. Ya, pola hidup itu pengaruh. Iya. Akhirnya itu kan jadi kayak ya lingkaran setan lah. Dari pola yang nggak sehat, akhirnya memicu depresi, stres, pola hidup yang nggak sehat. Akhirnya berat badan naik. Ya, kita perbaiki akarnya itu, sehingga usahanya untuk menurunkan berat badan atau memperbaiki kulitnya akan jadi lebih efektif. Banyak kok yang flek-flek berat, miasma, ya gitu-gitulah, melasma. Dalam beberapa bulan hilang total, gitu. Jadi saya ada pasien yang ya lucu, jadi dia fokusnya kalau untuk skincare-nya ya homeopati aja. Pengobatan dari dalam malah ya, Dok, Iya. ya? Jadi ya kalau keluar ya pakailah anti UV gitu ya, yang hal-hal seperti itu. Dan misalnya jerawat, ya antibiotik. Kalau udah sampai bernanah-nanah butuh merah ya. Cuman itu sembuh, kulit jadi kering, nanti beberapa waktu kemudian timbul lagi. Karena imbalas yang ada di badan itu tidak diobati. Tidak diperbaiki Tidak ya, Dok, diperbaiki. ya? Dia homeopati bisa membantu banget di situ. Gitu. Aduh teman-teman, ini kita dapat informasi yang sangat menarik sekali siang ini, dan semoga ini bisa menjadi manfaat. Saya tidak bisa menanyakan banyak-banyak Pak Dokter karena beliau ditunggu pasiennya di depan. Jadi Pak Dokter, terima kasih sekali infonya siang ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah informasi bagi teman-teman yang membutuhkan, yang saat ini sedang kurang sehat. Dan jangan putus asa karena jalan kesembuhan itu banyak. Kalau gitu terima kasih Pak Dokter. Dengan senang hati. Teman-teman, terus dukung channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Juga terima kasih sekali atas dukungannya yang sudah diberikan. Semoga video ini menjadi manfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, dengan senang hati.